Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tika di sini di channel Lapis Factory. Nah, kali ini saya mau berbagi resep tentang sebuah resep kecil namanya muffin coklat. Nah, ini resep ini deh favorit keluarga yang belum pernah saya share ke teman Lapis Factory gitu ya. Nah, kenapa cake ini, muffin ini terasa spesial bagi kita? Karena teksturnya moist banget. Biasanya kan kalau muffin itu cenderung kering keesokan harinya, tapi don't worry, kalau yang ini insya Allah enggak ya. Nah, buat bunda-bunda yang bingung selama pandemi corona ini, anak-anaknya banyak di rumah, bingung harus menyajikan makanan apa gitu kan. Nah, ini tuh sangat mudah sekali untuk dipraktekkan di rumah karena tidak menggunakan mixer, cukup diaduk-aduk saja, kemudian bisa menghasilkan sebuah kudapan yang layak saji dan tentunya pasti disukain sama anak-anak ya. Karena saya sendiri udah praktekin di rumah loh. Nah, tunggu apa lagi? Setelah ini kita langsung mulai saja. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ada susu cair, palm sugar, dark cooking chocolate, kemudian ada margarin. Untuk margarin bisa diganti dengan butter. Kemudian ada terigu protein sedang, baking powder, gula pasir, 2 butir telur, minyak makan, tepung maizena, coklat bubuk, dan terakhir untuk taburan kita bisa menggunakan choco chips atau sesuai selera di rumah ya. Oke beb, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan. Pertama-tama kita nyalakan api dengan api kecil saja ya. Kemudian masukkan susu cair, gula palem, maizena dan coklat bubuk. Kita aduk hingga mengental dan licin ya. Ingat, api yang digunakan tidak boleh gede-gede banget, hingga licin. Kalau dirasa adonannya sudah tercampur rata namun belum mengental, api bisa sedikit digedein ya. Kita masukkan coklat block dan margarin. Lebih enak lagi kalau kita pakai butter ya, karena butter itu lebih lembut, kemudian lebih harum, dan kandungan susunya juga lebih kerasa. Aduk terus, aduk cepat hingga lumer semuanya. Setelah margarin dan dark cooking coklatnya udah mulai tercampur rata, sudah meleleh dengan rata dan baik, kita lanjut ke step berikutnya ya bebs. Step berikutnya itu kita masukkan 1 butir telur ayam, aduk cepat. Kemudian kita tambahkan minyak sayur, kita aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah rata, kita lanjutkan dengan telur berikutnya ya, karena kita nggak bisa masukin telur sekaligus. Nah, tambahkan 1 telur ayam lagi, aduk kembali, aduk cepat.
Kenapa kita harus aduk cepat di sini? Karena kalau kita ngaduknya kelamaan dia bakal jadi scramble egg telurnya, karena kan adonan tepung ini kan masih panas. Jadi harus aduk cepat. Jadi adonannya tuh bisa ngeblend dengan baik, dengan sempurna gitu. Nah, kemudian step berikutnya masukin gula pasir. Masukinnya sedikit demi sedikit ya, Bebs. Aduk-aduk. Kalau nggak pakai mixer ya kayak gini ya, aduk terus. Tapi nggak apa-apa ya, lebih ringkas sih, lebih gampang juga jadi buat mereka yang buat Babes yang belum punya mixer, ini bisa resep ini bisa jadi alternatif ya. Setelah kita lihat gula pasirnya udah rata, kita lanjutkan step berikutnya. Step berikutnya itu yaitu masukin tepung terigu yang udah dicampur dengan baking powder ya. Kita ayak. Kalau masukin terigu jangan sekaligus, jadi kita harus perlahan-lahan, jadi pengadukannya juga lebih gampang dan nggak memunculkan ini ya, apa namanya, gerindil-gerindil. Karena kalau udah gerindil-gerindil gitu adonan lebih sulit diratain lagi. Nah, setelah adonan tercampur rata seperti ini, maka kita lanjutkan dengan step berikutnya, step terakhir yaitu pemanggangan. Oke, setelah semuanya siap, adonan akan menjadi seperti ini. Saatnya kita masukin ke dalam paper cup. Sebenarnya ini bukan paper cup untuk muffin ya, Babes ya. Bisa, kalau untuk muffin paper cupnya harusnya yang lebih gede lagi. Bisa gunakan yang lebih gede, tapi tergantung selera orang-orang di rumah. Ini biasanya tuh makan butuhnya yang kecil-kecil, karena kalau kecil-kecil pas gitu sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau ngambil yang kita gunain cup yang kegedean, nanti suka anak-anak tuh nggak habis makannya, sayang. Kita masukin satu persatu. Sebenarnya kalau ada cara yang lebih gampang lagi supaya cepat selesai, bisa dimasukin ke dalam plastik piping bag ya adonannya, jadi tinggal semprot aja udah selesai. Voila, ini udah selesai, Babes. Tinggal kita taburi topping ya. Untuk topping, Babes bisa sesuaikan dengan selera. Bisa choco chips, bisa almond, kemudian bisa meses atau keju. Nah, karena anak-anak saya sukanya coklat, jadi saya lebih prefer untuk gunakan choco chips ini ya. Ini buat anak-anak, nggak cuma buat anak-anak ya, buat ibu menyusui yang seperti saya yang kemarin baru aja habis melahirkan. Nah, pasti dikit-dikit bawaannya lapar, jadi pengennya ngemil aja. Ya, ini bisa jadi alternatif loh.
profesi juga, sampingan jualan gitu ya, untuk bakulan. Nah, resep ini bisa dicoba ya. Bisa untuk snack box, bisa untuk arisan, bisa untuk keluarga. Step terakhir, kita masukin ke dalam oven. Nah, untuk ovennya sendiri ini kita bisa gunakan di suhu 170 derajat sampai 180 derajat selama 25 menit sampai 30 menit. Tentunya ini disesuaikan dengan oven yang oven yang ada di rumah masing-masing ya, karena setiap oven kan pastinya beda-beda ya. Jadi nggak usah terpatok pada suhu ini ya, disesuaikan aja. Untuk oven tangkring juga bisa. Nah, ini hasilnya setelah kita panggang selama 25 menit dengan suhu 170 sampai 180 derajat. Gimana bikinnya? Gampang kan? Klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Dan nantikan resep-resep kita selanjutnya.